Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah, walaupun agak telat nih, mari kita mulai bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dianugerahkan oleh Allah manfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syuhrawardi. Ini kita akan membahas yang pertama dawuhnya Syekh Syuhrawardi. Sudah sering dengar toh Syekh Syuhrawardi? Kalau Pak Herman bukan hanya sering dengar, sering membahas juga. Salah seorang Syekh tasawuf yang sangat terkenal. Dawuhnya di mana? Radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Dawuhnya fi kitabi Awarifil Ma'arifi, di dalam kitab Awaibul Ma'arif. Kitab Awaibul Ma'arif itu adalah kitab luarnya Ihya. Luarnya Ihya itu apa? Kalau kitab zaman dulu itu kan begini. Ini kotak lah, di luar nih kitab yang lain. Jadi biasanya ada dua kitab. Tapi kitab-kitab yang baru yang putih-putih terutama itu biasanya cuma satu. Nah kalau kitab yang dulu yang kuning-kuning seperti ini masih dua, di luar sendiri, di dalam sendiri. Nah kitab Awaibul Ma'arif itu ditulis oleh Syekh Syuhrawardi, itu yang di sampingnya Ihya itu. Ihya-nya di dalam. Kitab Awaibul Ma'arif. Fa amma man ta'awwaqa. Fa amma man, adapun seseorang ta'awwaqa yang tercegah bi khayalin, sebab khayalnya, au qana'a, atau menerima bimuhalin dengan terhalang oleh sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil itu maksudnya sesuatu yang jarang terjadi, seperti karomah-karomah itu. Seseorang yang adapun seseorang yang menerima tercegah dengan sebab khayal-khayalnya atau dengan sebab sesuatu yang mukhal seperti karomah-karomah itu, walam yuhkim, dan tidak mengukuhkan asasa khalwatihi, dasar khalwatnya, bil ikhlasi, dengan ikhlas, fayadkhulu, maka masuklah dia, al khalwata, di dalam aktivitas khalwat atau nyepi atau suluk. Makna aslinya nyepi itu umpamanya Pak Herman nang hutan, terus di sana nyepi di dalam gua atau di gubuk atau di musola yang ada di dalam hutan itu, tapi tidak banyak orang yang tidak banyak suara, tidak banyak suara-suara dari luar yang mengganggu gitu. Itu khalwat. Nah, banyak tempat-tempat khalwat itu yang dianjurkan itu ya masjid sama musola yang memang khusus untuk itu. Sehingga kita niatnya juga bisa sekalian iktikaf. Nah, di sana apa yang dilakukan? Yang dilakukan wiritan, baca Al-Qur'an. Sing penting saged melihat hatinya untuk menghadap kepada Allah. Nyepi tapi kalau pikirannya itu duit gitu kayak bautan nyepi. Itu maksudnya nyepi itu intinya untuk menghadapkan diri kepada Allah. Lalu mengapa kok disepi? Agar tidak terpengaruh oleh yang lain-lain. Karena seseorang itu kalau dengar TV terpengaruh TV, dengar radio terpengaruh
radio terdengar orang bincang-bincang, terpengaruh bincang-bincang itu. Nah, maksudnya nyepi itu seperti itu. Biasanya orang-orang toreko harus seizin mursyidnya atau atas perintah mursyidnya. Ada yang 3 hari, 10 hari, 20 hari, 40 hari, 70 hari, ada yang 100 hari. Macam-macam. Tapi kalau berdasarkan Al-Quran ya, itu yang 40 hari. 40 hari itu dasarnya ada di surat apa saya lupa, tapi pas waktu Nabi Musa alaihissalam mau menerima kitab Taurat. Nah, mau menerima kitab Taurat itu diperintah oleh Allah untuk ke Gunung Turisina nyepi 30 hari. Tapi karena ada sesuatu yang kurang pas, maka disempurnakan menjadi 40 hari. Makanya haji yang di orang Indonesia, haji yang normal itu yang biasa-biasa itu kan 40 hari. Karena ada hubungannya dengan hadis yang lain. Barang siapa yang 40 hari dia mengkhususkan diri menghadap kepada Allah, maka setelah itu akan mendapatkan hikmah-hikmah yang banyak. Kok habis 40 hari kok belum mendapatkan hikmah? Gitu kan. Biasanya karena kualitas. Haji itu kan enten sing mabrur, enten sing mboten. Enten sing mabur. Nek dhisik numpak kapal Pak ora mabur. Tapi itu tergantung kualitasnya juga. Standarnya seperti itu. Maka barang siapa yang kholwat tetapi dengan tidak menguatkan dasar-dasar keikhlasannya, maka dia masuk kepada kholwat bizuri dengan bohong. Jadi kholwatnya itu bohong. Wa yakhruju bil ghururi, dan dia keluar dari kholwat dengan terbujuk. Fayarfudu, maka dia membuang al ibadati, ibadah-ibadahnya, wayastahkiruha, dan meremehkan ibadah-ibadah, wayaslibuhullahu ta'ala, dan Allah akan mendedel, mencopot, melepas ladzatal muamalati, melepas kelezatan beribadah. Wayudhibu angkolbi, dan hilang dari hatinya haibatas syariati, kewibawaan syariah. Wayaftadhihu, dan terhina fit dunia, di dalam dunia, wal akhirat, dan akhirat. Faya'lamus shadiqu, dan menjadilah mengerti orang yang jujur, annal maksuda minal khalwati, sesungguhnya maksud tujuan dari nyepi kholwat itu adalah at-taqarrubu, mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah, bi imaratil auqati, dengan meramaikan waktu-waktunya, dengan zikir, dengan ingat Allah, dengan ibadah-ibadah. Wa kaful jawarihi, dan mencegah anggota badan anil makruhati, dari hal-hal yang dibenci. Fayasluhu, maka akan menjadi cocok, menjadi bagus, liqaumin, apabila ada kaum. Fayasluhu, maka bagus, liqaumin, untuk kaum, min arbabil kholwati, dari para pemilik kumpulan-kumpulan kholwat. Apa yang bagus? Mudawamatul auradi, melanggengkan wirid-wirid, wa tauzi'uha, dan menjauhkan wa tauzi'uha, dan membagi-bagi waktu, membagi-bagi ibadat, alal auqati, di waktu-waktu. Umpamanya habis subuh sholat
habis subuh wiritan. Nanti mau berangkat kerja sholat duha dulu. Nanti kalau sudah jam 12 selain rolasan itu wiritan lagi 1,5 ya misalnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dinikmati. Dinikmati itu entah yang dulu itu mulutnya, tapi biasanya mulut itu ketinggalan, yang dulu hatinya. Allah, la ilaha illallah gitu kan. La ilaha illallah. Sini itu kan lebih cepat. Kadang-kadang tasbih itu sampai sini 100 saya muter cepet gitu. Nah, tapi yang penting itu adalah kehadiran diri kita dipirsani oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Karena intinya zikir itu adalah sadar kalau dipirsani Gusti Allah, lalu kemudian kita sadar menjadi hamba Allah, selalu menjadi hamba Allah, itu yang penting. Bukan banyaknya. Banyaknya itu adalah standar-standar agar kita itu mudah untuk belajar, untuk melakukan. Nek gak ono standar itu biasanya angel. Wa yasluhu liqaumin dawamul muraqabati, dan bagus untuk kaum, bagi kaum ya, bagi kita itu yang bagus dawamul muraqabati, untuk melanggengkan itu merutinkan muraqabah. Muraqabah itu adalah merasa dekat, merasa dipirsani oleh Allah. Wa yasluhu liqaumin, dan bagus juga untuk kaum mulazamati dzikru wahidi. Mulazamati dzikri wahidin. Wa yasluhu, dan bagus untuk kaum mulazamatu dzikri wahidin, untuk menempel. Mulazamah niku menempel dengan zikir kepada Yang Maha Esa, yaitu Allah. Jadi kan beda Pak. Apalagi kalau masih latihan itu, jenengan bayangkan kemarin pertanyaan tentang hati, Pak Arianto gak datang. Nah itu kalau jenengan diluk gini, lalu mirsani jantung jenengan, lalu jantung jenengan itu merasa dipirsani oleh Allah. Ya jan-jane yang dipirsani ya tidak hanya jantung jenengan. Tapi untuk latihan seperti itu berbeda. Itu mulazamah, itu mencoba menempel kita itu agar selalu bisa berzikir kepada Allah. Itu memang perlu latihan. Di antara latihannya itu adalah 40 hari tadi itu. Kholwat itu. Pak, zaman sekarang kholwat ya angel. Sekarang malam-malamnya kita aja buat kholwat. Wong kerja, apalagi yang sudah punya anak istri ya, kerja gitu. Malam yang buat kholwat. Ora usah ngenet, ora usah nonton TV, coba itu. Sanggup enggak 3 dino? Sanggup tambahin. Wah Pak, sik angel ya wis, nek sik angel sejam 2 jam sewengi di malam kita itu kita peruntukkan untuk itu. Nah, nek sungguh-sungguh ya mesti ini dilakukan. Gitu. Ya seperti kita bekerja mencari uang itu. Kenapa? Ya karena sungguh-sungguh, maka kita itu lek-lekan wae dilakoni ngoten. Jauh mawon dilakoni. Pulau kan jauh. Kayak saya itu mulai dari rumah sampai UII itu kan 20 kilo. Ya dilakoni gitu. Setengah jam. Nah, umpamane setengah jam saja kita duduk itu untuk mencoba mulazamah zikir itu tadi, dengan melihat hati kita itu. Itu kan bagus. Apalagi 2 jam 3 jam. Nggih. Wa yasluhu liqaumin al-intiqalu, dan patut juga, bagus juga untuk kaum apa yang bagus, al-intiqalu minadz dzikri ilal auradi, berpindah dari zikir kepada wirid. Zikir itu adalah mengingat Allah. Wirid itu adalah kebaikan-kebaikan, termasuk zikir yang istiqomahkan. Nah, sekarang zikir la ilaha illallah 100 kali seperti malam hari ini ya jenengan. Besok ditambah lagi. Besok 100 kali lagi, besok lagi 100. Lah itu jadi wirid. Ya,
semerap bedane nggih pun jelas nggih. Wali kaumin wa yasluhu li kaumin al-intiqalu minal aurati ila dzikri. Dan bagus juga untuk kaum itu berpindah dari wirid ila dzikir. Berpindah, jadi bagus juga kaum itu di dalam hari-hari kholwatnya itu pindah-pindah ngoten Pak. Dari dzikir ke wirid, dari wirid ke dzikir, dari mengapa seperti itu? Hampir sama dengan kita itu kok sholat itu ibadah itu ono sholat, ono zakat, ono poso, ono haji. Mengapa kok dibuat seperti itu? Janjane kan yang penting nyembah Gusti Allah kan. Karena itu sebetulnya disesuaikan dengan karakter manusia yang mudah bosan. Jadi nek maca Quran terus kan ada. Mengapa Allah membuat aturan-aturan yang bermacam-macam seperti itu agar kita tidak mudah bosan. Lah wong wis kaya ngono ya sering bosan. Gitu. Intaha mana tadi? Intaha nggih. Intaha selesai. Ma ya'attalaku bi gharadina apa-apa dawuh-dawuh tadi, kalimat-kalimat tadi yang berhubungan bi gharadina dengan tujuan kami min kalami Surawati dari kalam atau dari ucapan-ucapan Imam Suhrawardi radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Wahwa dan pendapatnya Asy-Suhrawardi itu tadi munasibun adalah bertepatan atau cocok lima dzakarahul muallif dengan apa yang dituturkan oleh pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Walaisa min hadza niku titik nggih. Walaisa min hadza insyaallah kita bahas minggu depan. Tapi saya jelaskan kembali apa yang sudah saya baca tadi. Jadi Asy-Suhrawardi di dalam kitab Awariful Ma'arif itu menulis berpendapat bahwa seseorang yang tercegah sebab khayal-khayalnya, tercegah sebab khayal itu adalah kita mempunyai khayal-khayal, imajinasi yang akhirnya karena imajinasi itu kita menghentikan aktivitas wirid-wirid kita. Nah, itu dihubungkan dengan apa yang disampaikan kemarin. Seseorang nek wis mulai duwe karomah sithik atau khayalnya yang mengatakan dia punya karomah, biasa wis yang kemaki itu ngendeke wiritane. Karena apa wong wis duwe wiritan? Apa wis duwe keistimewaan? Itu keistimewaan kok si wiritan gitu. Nah, itu ada orang-orang yang tercegah seperti itu. Sebab khayalnya ataupun sebab khayalnya ataupun sebab karomah-karomah yang membuat dia terbujuk. Dan orang-orang yang berangkat kholwat itu kan seperti rukun dari orang bertorikoh. Kalau orang punya torikoh itu mempunyai rukun-rukun, di antara rukun salah satunya itu adalah kholwat nih. Kholwat niku nanti serupa dengan uzlah dan yang lain-lain. Nah, kalau orang berangkat kholwat kok tidak kuat keikhlasannya itu dalam pengertian betul-betul lillahi ta'ala. Bukan berangkat kholwat karena bendino di tiap hari di cereweti istri umpamanya begitu. Atau berangkat kholwat karena wis tidak bisa menghindar dari debt kolektor gitu ya Pak Farid. Debt kolektor. Nah, diuper-uper sing nguper debt kolektore ora mung siji. Oke kholwat wae. Ya itu ora apa-apa gitu. Tapi yang bagus itu adalah pondasi yang kuat, dan pondasi yang kuat itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kalau orang itu tidak menguatkan keikhlasannya dalam berangkat berkholwat maupun takarub kepada Allah yang lain dengan keikhlasan, maka dia masuk itu dengan terbujuk. Nanti pulangnya juga akan mendapatkan kebohongan.
Kebohongan itu walaupun kebohongan itu ketok loh Pak. Kebohongan ketok itu apa? Pulang dari kholwat oleh karomah, karomahnya diantaranya itu bisa menyembuhkan orang dengan del atau ya yang lain-lain lah karomah-karomah itu. Tapi membujuk, bukan menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah, tapi menyebabkan semakin jauh dari Allah. Biasanya yang bisa melihat itu adalah guru-gurunya atau teman-temannya atau senior-seniornya. Ini loh yang paling penting. Karena apa? Setiap orang itu kebiasaannya menganggap apa yang dilakukannya itu pasti baik. Onten alasane. Setiap orang niku yang melakukan apa niku enten alasane. Nah, sekarang kalau jenengan di konteks sosial politik Indonesia ini, semua orang enggak punya alasan. Dan semua merasa benar. Maka biasanya yang bisa melihat itu adalah orang-orang lain. Maka kalau dalam konteks nasional itu pokoknya yang harus kita pegang itu hukum. Hukum pun patokan hukum. Karena hukum itu dibuat untuk kepentingan bersama, mewadahi kepentingan bersama, yang dengan hukum itu semua punya standar sama, yaitu hukum itu. Kalau semua standarnya adalah menurut saya benar kabeh wong itu ngerasa benar. Setiap orang, setiap kelompok, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan setiap agama itu merasa benar. Sehingga ada ungkapan, ada ayat di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyatin, itu diantaranya. Nah, begitu juga orang-orang yang khalwat maupun melakukan aktivitas-aktivitas pendekatan diri kepada Allah, kok memang harus ada pendampingnya. Pendampingnya itu adalah mursyid, pendampingnya itu adalah guru ataupun senior-senior. Kalau nggak seperti itu, sehingga kalau ada yang salah itu bisa diketahui. Oke, lalu ini tadi dijelaskan kelanjutannya. Kalau seseorang sampai terbujuk seperti itu, maka fayarfudu, maka dia akan berikutnya itu membuang ibadah-ibadahnya dan meremehkan ibadah-ibadah. Dan salah satunya mungkin sebagai indikator atau tanda adalah tercerabutnya kelezatan beribadah. Ibadah dulu itu ya Allah, nek wiritan itu enak. Nyes gitu. Tapi sekarang kok wiritan angel gitu. Nah, maka itu perlu dikoreksi. Sing angel kelezatane, Pak. Kelezatan zikir itu napa nggih? Manisnya, kalau Rasulullah menyebut manisnya iman, mirip seperti itu. Itu memang ya lezat. Lezat biasanya ngangeni. Tetapi itu pun bisa dihalangi dengan segera oleh lawan-lawan itu. Orang yang sudah merasakan kelezatan zikir pun itu biasanya kadang-kadang kalau tidak betul-betul pegang keistiqomahannya, kadang-kadang dia akan kelingan tapi ngulangi malas. Seperti itu. Nah, maka penting sekali kemarin saya sampaikan, nek kilangan wirid, kelewatan wirid itu disaur, dikodok istilahnya. Itu penting kita agar mempertahankan kesinambungan agar itu upaya akal sebetulnya. Mengkodok zikir itu upaya akal agar kita lebih kuat tidak terlempar dari garis wirid kita itu. Nah, bahkan seseorang yang mengalami seperti itu bisa kehilangan dari dalam hatinya haibatus syariah. Haibatus syariah itu kewibawaan syariat. Kewibawaan syariat itu seperti ngomong seperti ini. Malah sholat wae kok. Malah poso. Ngeremehke. Kewibawaan syariat itu di dalam dirinya tidak ada. Oke, Bapak-bapak,
dan saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhi'uka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.